Shalom Tuhan, Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini tidak ada kata selain ucapan syukur. Selama ini kita ada, semua karena kekuatan salib Tuhan. Pagi hari ini kita kembali mengingat saat-saat pertama Dia mengampuni kita. Saat-saat pertama kita berjumpa mengenal kasih kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membangkitkan cinta di dalam hati kita kepada Allah kita. Bagaimana darahnya pernah mengangkat saya dan saudara. Pagi hari ini biarlah cinta Allah itu terus bersemi sampai Dia datang kali yang kedua. Dengan ucapan syukur bisa berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Lebih lagi dengan cinta dan ucapan syukur. Sepakat. Saya bangga melihat kita berkumpul di tempat ini. Kitalah bukti nyata karya salib Tuhan Yesus. Melihatmu Dia begitu bangga Bapak Ibu. Pagi hari ini saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Tidak ada lebih dari ucapan syukur. Tidak ada kata yang bisa kami katakan selain kami ingin katakan terima kasih. Kau pernah mengangkat aku. Terima kasih untuk darah anak domba Allah yang tidak pernah terlambat untuk mengampuniku. Terima kasih untuk darah anak domba Allah yang menguduskan, membenarkan, dan melayakkan aku menjadi anak-anak Allah. Pagi hari ini terimalah ucapan syukur umat-Mu. Pagi hari ini terimalah penyembahan kami. Pagi hari ini terimalah cinta kami Tuhan. Sebagai bukti nyata kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan Allah. Pagi hari ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami mau menghormati Engkau. Kami mau sama-sama menyembah. Kami mau sama-sama bersyukur. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan, sama-sama kita katakan. Mari umat ketebusan Allah dengan ucapan syukur katakan. Besar mulia kasih-Mu, Kau
dan tubuhnya. Tapi pertanyaan Tuhan kepada saya pagi tadi, berapa banyak kau menyakitiku, Lydia? Sebagai umat-umat yang sudah menebus kita, Bapak Ibu, ini bukan ibadah tradisi. Kita akan bertemu dengan Dia kali yang kedua. Berapa banyak kasih-Nya kita sakiti. Pagi hari ini, adakah kita sedang menyakiti hati Allah? Pagi hari ini, Tuhan membuka tangannya yang berlubang dengan baju, ingin memeluk kita kembali. Tidak ada kata yang bisa kami katakan selain terima kasih kau pernah mengampuniku, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap luka yang aku berikan bagimu. Terlalu banyak aku mempermalukan Engkau, Tuhan. Izinkan Tuhan hari ini, di dalam kasih, di dalam kebaikan Allah, aku mau katakan semua karena cinta-Mu. Umat Tuhan, nikmati cinta Tuhan. Ini bukan perayaan biasa. Dia memberikan hatinya sebelum Dia memberikan tubuh dan darahnya bagimu. Dia memberikan cintanya, dan pagi ini Dia ingin melihat hati yang mengasihinya. Pagi ini Dia tuntut hati yang mengasihinya. Oh, ralabaseke, ralabasika, ratakaya, ralabaseke. Oh, Roh Kudus berjalan di tengah-tengah umatnya pagi ini. Haleluya. Dengan pemahaman yang benar, kita mau angkat hati kita. Arahkan tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Dari hatimu katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, lagi menyucikan dan menebus hidupku, lagi Yang
hadapan Tuhan, katakan, God is so good. Semuanya karena kebaikan Tuhan. God is so good. Is so good to me. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita. Amin. Mari lambaikan tanganmu sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Engkau baik, sungguh baik. God is so good, He's so good to me. Mari Bapak Ibu kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Rayakan kebaikan Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God, mari jempolnya. He's so good. Amin. God is so good. God is so good. He's so good to me. Semangat. God, ayo mana jempolnya saudara? Kita angkat God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. Haleluya. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Yesus sungguh baik. God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good. Buat siapa saudara? To me. Karena kasih Tuhan, Dia memberikan nyawanya buat saya dan saudara, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang menang. Amin. Kita menang atas maut, kita menang atas dosa, kita menang atas segala kutuk. Berikan kemuliaan bagi Dia lagi buat Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba, mari saudara, oleh kesaksian kita, katakan apa? Iblis dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak
kuasanya yang dirapikan, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah angkat domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah angkat domba, oleh darah angkat domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bersorak buat Tuhan kita, sebab Dia penebus kami. Haleluya. Masa laluku Telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. katakan, Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. mari Bapak Ibu, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan dan darimu. Haleluya. Masa laluku Telah dibasuh darah-Mu, katakan, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. amin. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu Itu kebanggaanku semuanya. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Menuju harapan di depan kami Tuhan. semua yang Di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk kembali, sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Raja kita. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, bagi setiap anak-anak muda, besok di tempat ini ada ibadah Prime Youth jam 7 malam. Untuk setiap anak-anak muda kami mengundang dalam perayaan ibadah Paskah besok di tempat ini jam 7 malam. Kemudian untuk pengumuman yang berikutnya, di hari Minggu ibadah akan berlangsung 1 kali,
yaitu jam 9 pagi. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita. Jadi mohon perhatian bagi setiap jemaat Tuhan. Di hari Minggu ibadah hanya berlangsung 1 kali saja, yaitu jam 9 pagi. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu
kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tidak melihat golongan, status, jabatan, kedudukan atau apapun. Kami percaya kasih-Mu itu menjadi jaminan di dalam kehidupan kami. Kasih mulai membuat kami bisa tetap kuat sampai hari ini. Pengorbanan-Mu tidak ternilai Tuhan. Lebih dari apapun. Berkati semua kami di tempat ini. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Kami siap untuk makan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam roh kami. Supaya kami semakin hari semakin bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu seperti Engkau memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua percaya kepada Tuhan, katakan amin 3 kali dengan suara yang keras. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah menjadi berkat bagi kita. Nah, hari ini saya mau bicara tentang kuasa darah Yesus. Ya, supaya tidak membuang-buang waktu, saya akan langsung membahas tentang kuasa darah Yesus, Saudara. Nah, memang sejak dari mulanya, ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah mempunyai sebuah rancangan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, konsep yang Allah tawarkan dari dirinya adalah pengampunan atas dosa manusia. Ya, Saudara, mari kita baca dulu Matius 26 ayat 28. Ayat ini bisa ditampilkan. Dikatakan di sana, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jelas Saudara, darah itu dicurahkan untuk apa? Pengampunan dosa. Jadi inilah yang Allah tawarkan kepada kita. Tanpa pengampunan maka tidak ada seorang pun yang akan selamat Saudara. Perbuatan baik kita, jasa-jasa kita, apapun yang kita buat, itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Tetapi oleh darah Yesus, Alkitab mengatakan maka kita diampuni. Darah Yesus menyelesaikan dosa manusia. Mari kita lihat Ibrani 9 ayat yang ke-22. Ibrani 9 ayat 22 berkata di sana, bisa tampilkan ayatnya dengan cepat? Ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar bersama-sama. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Mengapa harus darah? Apakah tidak ada cara yang lain untuk menyelamatkan kita dari dosa? Apakah tidak ada cara yang lain untuk menghapus dosa itu? Ada banyak orang mendefinisikan dosa diselesaikan dengan perbuatan baik. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa perbuatan baik manusia, sebaik-baik apa yang manusia lakukan, itu di hadapan Tuhan seperti kain lara. Makanya saudara dikasih Tuhan, penting sekali kita memahami mengapa darah itu harus ditumpahkan. Mengapa darah itu yang harus dicurahkan. Ada apa dengan darah? Nah, tentu ini menjadi pertanyaan kita saudara. Nah, mari saya akan tunjukkan kepada Anda mengapa harus darah. Kejadian 9 ayat yang kelima. Kita akan belajar bersama-sama saudara. Kejadian 9 ayat yang kelima. Dikatakan begini, tetapi mengenai darah kamu, kata Tuhan, yakni nyawa kamu. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata darah itu bicara apa? Nyawa. Mengapa Yesus harus mencurahkan darah? Mengapa harus darah yang ditumpahkan? Nah, ternyata Alkitab mengatakan tetapi mengenai darah kamu yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Imamat 17 ayat 11. Mari kita lihat bersama-sama. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam
Lebih keras lagi, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Mengapa harus darah? Nah, saya ingin supaya saudara benar-benar memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, dikatakan karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena apa? Darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Jadi di dalam darah itu ada nyawa manusia. Imamat 17 ayat 14. Imamat 17 ayat yang ke-14 dikatakan karena darah itulah nyawa segala makhluk. Jadi jelas sekali saudara. Ulangan 12 ayat 23. Saya tunjukkan dulu ayat-ayat ini. Dikatakan tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya. Nah, ini aturan bagi bangsa Israel bahkan sampai hari ini saudara. Mereka dilarang untuk memakan darah. Nah, alasannya kenapa? Nah, kita pahami tentu sebab darah ialah nyawa. Jadi jelas sekali saudara, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Nah, dari sini kesimpulannya apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini, bahwa ternyata nyawa harus diganti dengan nyawa. Mengapa darah harus ditumpahkan? Mengapa darah harus dicurahkan? Karena di dalam darah itu bicara nyawa kehidupan manusia. Makanya nyawa harus diganti dengan nyawa. Ada darah yang harus dicurahkan saudara. Dengar baik Bapak Saudara. Harusnya manusia mati karena dosanya. Dan ganti nyawanya, yaitu dengan nyawa yang tidak berdosa. Setuju saudara? Nah, dari sinilah kita mengerti tadi malam ketika saya siapkan ini saudara. Wah, saya begitu bergairah saudara. Tuhan itu luar biasa. Dari sinilah kita pahami Bapak Ibu Saudara. Mengapa Allah menghalangi Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepadanya. Ketika pisau itu ingin menuju kepada Ishak itu, anaknya. Tiba-tiba tangan Tuhan memegang Abraham. Jangan lakukan itu. Nah waktu Tuhan buka ini saudara. Saya itu terkagum dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Nah, Kejadian 22 ayat yang ke-10 saya tunjukkan dulu ayat ini. Peristiwa ini. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Loh, bukankah Tuhan yang perintahkan tadi? Apakah Tuhan main-main? Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, kenapa Tuhan menghalangi Abraham untuk mempersembahkan anaknya? Bukankah itu perintah Tuhan? Nah, saya temukan pengertian yang pertama yang Tuhan bukakan kepada saya. Yang pertama ayat yang ke-12b tadi berkata, sebab telah ku ketahui sekarang. Nah, ternyata Allah izinkan itu untuk menguji hati Abraham. Dengar baik. Setiap kita ada satu masa di mana satu titik di mana kita mengalami sesuatu dengan Tuhan, maka kita akan menemukan peristiwa ini. Di mana kita akan diuji untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Dengar baik Bapak Saudara, setiap kita ingin dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita ingin dicintai oleh Tuhan. Tetapi pertanyaan begini saudara, maukah saudara mengalami seperti apa yang Abraham alami? Orang yang dikasihi Tuhan, maka dengar baik kata-kata ini saudara. Allah tidak mengizinkan ada Ishak yang lain yang Abraham cintai lebih daripada Tuhan. Bisa mengerti di sini saudara? Kadangkala kita tidak sadar saudara. Ketika Allah memberkati kita. Ketika Allah mulai mempromosikan kita. Kadangkala tanpa kita sadar hati kita sudah melekat. Kita mulai mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, Abraham, aku tidak mau ada Ishak yang lain di hadapanku.
Dan itu jelas Abraham membuktikan bahwa di hatinya hanya ada Tuhan yang dia cintai. Nah, tetapi yang kedua, saudara, saya tidak lama di situ. Nah, kenapa Allah menghalangi persembahan Ishak? Di mana Abraham mempersembahkan Ishak kepadanya. Nah, saya temukan begini. Karena persembahan Abraham bukanlah persembahan yang diminta oleh Tuhan. Nah, ini membingungkan kita. Kenapa? Saya sudah katakan tadi, bukankah Allah yang menyuruh Abraham? Ya. Allah menyuruh Abraham untuk melihat sesungguhnya apa yang ada di dalam hatinya. Tetapi bukan berarti dia harus mempersembahkan Ishak. Dia harus membunuh Ishak. Sebab korban itu pun kalau toh Abraham melakukan itu membunuh anaknya. Dengar baik. Korban yang dia persembahkan kepada Tuhan pun tidak sempurna. Why? Karena manusia sudah berdosa. Harus ada darah yang suci. Harus ada darah yang tanpa dosa yang harus dicurahkan. Oh, Tuhan buka saya ini, saya begitu kagum kepada Tuhan. Makanya Tuhan menghalangi itu. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Kenapa? Karena Abraham sudah mewarisi DNA Adam. Begitu juga Ishak. Mazmur 51 ayat yang kelima. Saya tunjukkan ayat ini dulu, saudara. Mazmur 51 ayat yang kelima. Atau di situ 7 ya. Kok tidak salah, garis 7. Ya, tunjukkan ayat ini. Saya minta ketika saya menyebut langsung ditunjukkannya. Karena saya buru dengan waktu. Ya, sesungguhnya dalam kesalahan apa? Aku diperanakan. Terus dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi saudara, dosa Adam itu turun lewat darah. Turun temurun. Makanya saya mau beritahu saudara, dosa tidak perlu diajar, saudara. Benar saudara? Tanpa orang itu lahir, dia sudah membawa benih dosa. Nah, makanya saya katakan tadi, dari sini kita memahami Roma 5 ayat yang ke-12. Dulu saya tunjukkan ayat ini untuk menguatkan firman ini. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Itulah Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Loh, gak adil Tuhan, kok Adam yang berbuat dosa, kok kami yang harus menanggungnya? Saudara, yang saya katakan tadi, dosa itu turun-temurun melewat darah. Makanya saudara, ketika kita belum hidup di dalam Yesus, kita mewarisi DNA Adam yang sudah jatuh. Makanya kita jumpai ada banyak orang yang bilang begini, sudahlah Pak, gak usahlah terlalu sungguh-sungguh, gak usahlah terlalu rohani. Itu yang saya mau katakan, DNA Adam yang sudah jatuh. Dia mewarisi DNA Adam. Makanya saudara, di dalam DNA itu, di dalam darah itu ada DNA manusia. Biasanya kalau orang, saudara tahu ya, ketika dia ingin mencari ayah atau ibunya, itu pertama yang dites itu DNA-nya. Benar gak saudara? Ya. Nah, dari sinilah kita pahami, hanya oleh karena Adam maka semua orang berdosa. Tapi perhatikan ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang. Siapa itu? Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Oh haleluya, ini Adam yang terakhir, dia menyelesaikan itu saudara. Dari sinilah kita lihat mengapa bukan Ishak saudara. Kenapa tidak terjadi itu, Ishak tidak dikorbankan pada saat itu. Malah Alkitab bilang begini, stop Abraham. Aku sudah menyediakan korban yang lain. Lihatlah saudara. Baca ayat itu, Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dengar baik saudara. Untuk menyelesaikan dosa kita, itu adalah darah yang dicurahkan. Dan darah ini harus sempurna.
tidak bercacat. Kenapa Tuhan pakai binatang, bukan manusia? Di dalam hukum orang Yahudi, di dalam perjanjian lama, setiap dosa bangsa Israel itu diselesaikan dengan darah binatang. Kenapa? Karena ini menggambarkan nantinya kepada Kristus yang akan datang. Ada amin saudara. Ada darah tetapi binatang itu tidak bercacat saudara. Persembahan itu tidak bercacat. Coba kita buka Maliaki pasal yang keempat. Kalau tidak salah saya ingat ini. Maliaki pasal yang keempat. Maliaki pasal yang keempat ayat yang sebentar, Maliaki. Oh maaf, Maliaki pasal 1. Ya. Nah, ayat yang ke-6. Maliaki 1 ayat yang ke-6 berkata, ya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat 7. Kamu membawa roti cemar di mezbahku. Tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara, jelas sekali bahwa darah yang harus ditumpahkan itu darah yang tidak bernoda dan tidak bercela. Makanya tidak satupun manusia di bumi ini yang bisa melakukan itu selain hanya Yesus. Katakan amin. Tidak ada satupun orang benar di bumi ini yang bisa menyelesaikan itu selain hanya Yesus. Saya bangga ini punya Tuhan saudara. Siapapun dia, nama apapun orang itu, terbesar apapun di bumi ini tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Karena namanya manusia, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jelas kita mengerti di sini. Hanya darah Yesus yang bisa menyelesaikan dosa. Why? Karena dia bukan berasal dari dunia. Dia tidak dilahirkan dari benih Adam yang sudah jatuh. Seandainya kalau Yesus lahir, karena itu merupakan hasil daripada Maria dan Yusuf. Dengar baik, dia tidak akan layak ada di salib. Karena juga dia mewarisi DNA Adam yang sudah jatuh. Tetapi Alkitab berkata Yesus dia datang dari sorga. Oh haleluya saudara. Ya, dia tidak dilahirkan dari benih Yusuf dan Maria. Dia datang dari sorga. Darahnya sempurna. Darahnya berkuasa, katakan amin. Darahnya tidak bercacat. Wow. Ini luar biasa saudara. Saya buka dulu sebelum saya akan menjelaskan kuasa darah ini. Tapi Anda harus mengerti mengapa darah harus dicurahkan. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. 2000 tahun yang lalu. Harusnya kita ada di sana. Harusnya kita binasa. Harusnya kita dihukum. Harusnya kita masuk neraka. Tapi dia menggantikan dengan nyawanya. Makanya kenapa Yesus harus turun. Firman itu harus menjadi manusia. Kalau dia tidak turun, dia tidak bisa membuktikan darahnya. Bagaimana roh ada darah? Allah itu roh. Makanya firman itu harus menjadi manusia. Dia menanggalkan kealahannya. Dia mengkenosiskan diri. Dia melepaskan kealahannya. Dan menjadi sama dengan manusia. Yang punya daging. Tapi bedanya dia tidak berdosa. Ada amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi. Haleluya saudara. Saudara, dari sini kita memahami. Nyawa dibayar dengan nyawa. Harusnya kita berterima kasih hari ini. Kita harusnya binasa. Tapi dia menggantikan posisi kita. Dia rela memberikan. Dia tidak dibunuh saudara. Dia memberikan nyawanya. Saya suka kata-kata ini.
Suatu kali saya merenungkan ini. Tuhan berikan kata-kata ini. Anakku, sebenarnya ketika dia mati di atas kayu salib, itu bukan karena keinginan Pilatus. Itu bukan karena keinginan daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Itu bukan keinginan iblis. Memang sekalipun mereka merancangkan semua bahwa Yesus harus disalib. Tapi tahukah, sebenarnya Yesus ada di salib itu karena kehendak aku. Kehendak Bapa. Halo, pernahkah Anda berpikir itu? Yesus ada di salib bukan kehendak daripada Pilatus, orang-orang Farisi yang membenci dia. Bapa berkata, itu karena kehendakku. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita. Saudara, ini luar biasa, saudara. Nah, makanya hari ini mari kita akan lihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan kuasa darah Yesus. Nah, ternyata saya akan membagikan suatu hal yang sederhana saja, saudara. Yang pertama, bahwa darah Yesus itu mengampuni dosa kita. Katakan mengampuni dosa kita. Salah satu kuasa dari darah Yesus adalah memberikan kita pengampunan. Kita sudah dengar tadi, kita sudah baca tadi. Saudara, bagaimana oleh darah Yesus dicurahkan untuk pengampunan dosa manusia. Nah, apa yang membedakan darah Habel dengan darah Yesus? Darah Habel juga tertumpah, dia juga dibunuh oleh kakaknya itulah Kain. Tetapi yang membedakan darah Habel dengan darah Yesus, darah Habel itu berteriak minta pembalasan. Baca itu, saudara. Tapi darah Yesus menyerukan pengampunan. Oh, haleluya. Ada amin, saudara. Manusia seringkali menuntut balas. Itulah benih Adam yang sudah jatuh. Tetapi Yesus menawarkan ketika dia menjadi korban di atas kayu salib, dia memberitakan soal pengampunan. Makanya dari sini kita bisa belajar hal yang paling sederhana. Kuasa darah Yesus adalah mengampuni dosa kita. Saudara, Matius 26 ayat 28. Kita baca sekali lagi ayat ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, ketika Yesus di atas kayu salib, ada sebuah perkataan yang dia ucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, dalam doa yang Yesus ajarkan pun, Matius 6 ayat yang ke-12 dia berkata, Bapa, dan berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara dengar baik, bukti bahwa kita sudah menerima pengampunan, itu dari Tuhan, adalah kita hidup dalam pengampunan itu sendiri. Kita hidup memberi pengampunan. Nah, ini yang saya suka, saudara. Kita harus paham bagaimana supaya realita darah Yesus itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita hari ini. Artinya apa? Kalau Yesus sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni sesama kita. Katakan amin, saudara. Ada banyak orang berkata Yesus sudah mati bagi dia. Yesus sudah mengampuni dosanya. Persoalannya di sini, saudara. Dia tidak mengampuni orang lain. Dia tidak mengampuni sesamanya. Saya pikir begini, perayaan apa yang kita lakukan hari ini, kematian Tuhan, bukannya sekedar perayaan, saudara. Tapi saya percaya ini berguna bagi kita sebenarnya. Makanya satu ketika Petrus berkata kepada Yesus, berapa kalikah kami harus mengampuni? Matius 6 ayat 14 sampai 15. Saudara, dikatakan, karena jikalau kami dikatakan 18 ya, ayat Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika aku berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. 7 kali itu bicara batas manusia, saudara. Lewat dari itu sudah selesai. Sampai 7 kali kah? Jawab Yesus, bukan Petrus. 70 kali 7 kali. Wow. Baru kita nyadari, bicara darah Yesus. Hari ini kita bicara tentang pengorbanan Tuhan. Pertanyaan sekarang adalah begini.
Apakah itu sudah menjadi realita dalam hidup kita? Orang yang hidup di dalam pengampunan selalu membawa pengampunan kepada orang lain. Setuju? Saudara, ini luar biasa saudara. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Banyak orang anggap ini biasa saudara. Tapi dosa ini akan membawa mereka kepada kebinasaan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi saudara, dari sini kita pahami, pengampunan itu merupakan hal yang paling penting dalam hidup manusia. Semua tahu bahwa Yesus sudah mati bagi dosanya. Semua tahu bahwa Yesus sudah mengampuni dosanya. Pertanyaan saya adalah begini, apakah pengorbanan yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita juga menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup kita? Artinya lewat pengorbanan Yesus kita sudah menerima pengampunan. Seharusnya kita juga mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Katakan amin saudara. Saudara, ini luar biasa. Orang yang ada tanda darah Yesus, hidupnya penuh dengan pengampunan. Saudara, makanya hari ini saudara, dari poin yang pertama ini kita belajar. Satu ketika Yesus datang ke bumi ini, sudahkah kita mengampuni sebagaimana dia sudah mengampuni kita? Ada banyak saya temukan begini, Pak saya sudah mengampuni Pak, saya sudah lakukan itu. Tapi ternyata ini seorang hamba Tuhan kebetulan telepon saya. Dan saya temukan begini, ternyata orang yang mengatakan sudah mengampuni, sesungguhnya dia belum mengampuni. Ngeri saudara. Mari kita kembali lagi, kita belajar lagi, apa sih itu pengampunan? Apa yang menunjukkan bahwa kita sudah mengampuni? Ya, Yesus sudah mengampuni dosa kita, tapi dengar baik. Sebagai ukuran juga karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita juga harus mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Katakan amin. Sebab jika engkau tidak mengampuni, maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Nah, dari sini kita belajar hal yang pertama saudara. Saya ulangi lagi, saya pikir ini kayaknya saya sudah pernah bagi di tempat ini. Saya sering kemana-mana, saya lupa. Tetapi anggaplah begini, saya sedang memanggil firman itu kembali dalam hidup saudara. Untuk ingat kembali, apa bukti orang yang sudah mengampuni. Yang pertama saya temukan begini. Orang yang sudah mengampuni, kita bisa belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Saudara, saya tidak perlu baca kisah dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 5. Bagaimana keluarganya, bagaimana saudara-saudaranya mengkhianati dia, membuang dia, menjual dia. Sampai satu ketika Yusuf sudah menjadi orang kedua di Mesir, maka dipertemukanlah dengan saudara-saudara. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, apa yang dia lakukan oleh Yusuf, Yusuf berkata kepada orang-orang Mesir itu, keluar kamu dari sini, semua pergi keluar. Sampai ada penterjemah dari Yusuf, dia berkata mungkin dia akan ada di situ, tetapi Yusuf juga berkata kamu juga keluar. Kenapa saudara? Kita belajar dari sini. Hal yang pertama, orang yang sudah mengampuni, maka dia tidak punya kebutuhan untuk menceritakan apa yang orang lain itu pernah lakukan kepada dia. Dengar baik, catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata kita sudah mengampuni, maka kita tidak punya ada rasa kebutuhan untuk menceritakan kesalahan orang itu kepada orang lain. Kadangkala kita sudah merasa bahwa kita sudah mengampuni seseorang, tetapi kalau masih di dalam diri kita ada dorongan, di hati kita ada dorongan untuk cerita kepada orang lain apa yang orang itu perbuat kepada kita, apa yang orang itu lakukan dahulu kepada kita. Sebetulnya orang itu belum mengampuni. Catat baik-baik saudara. Bukankah kita ingin mengalami kuasa darah Yesus? Wow. Kenapa saudara? Karena dia masih kemana-mana menceritakan kesalahan orang itu. Itu sebetulnya orang itu belum mengampuni. Pak, kalau begitu boleh gak cerita kepada orang? Enggak boleh gak cerita sama orang? Boleh. Tapi ceritakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Jangan ceritakan kepada orang yang bocor mulut, saudara.
Makanya dalam ilmu konseling, ketika saya pelajari, saudara, bicara seorang konseling itu bukan soal benar salah. Kalau ada seorang pendeta mengkonseling jemaat dan dia bilang, oh kamu benar ini salah, itu bukan konseling. Seorang konseling itu begini, ketika ada masalah dalam sebuah keluarga, maka dia akan mencari apa jalan solusi. Bukan persoalan benar atau salah. Tetapi apa untungnya? Dia selalu mencari titik temu, jalan solusi yang terbaik. Itu seorang konselor. Bukan yang ini benar. Padahal memang konconya saudara. Ya pasti dia bela. Tetapi Tuhan tidaklah demikian, katakan amin. Dia Tuhan yang dapat dipercaya saudara. Makanya dari sini kita belajar yang pertama, orang yang mengampuni, dia tidak punya ada rasa kebutuhan untuk menceritakan kepada orang lain. Saudara, saya berdoa supaya di tempat ini kalau ada orang yang masih, Pak saya sudah mengampuni, tapi kenapa saya ketika ingat dia selalu hati saya sakit. Saudara, saya percaya hanya firman yang bisa menyucikan Anda, hanya firman yang bisa membersihkan Anda. Nah yang kedua, orang yang mengampuni seseorang, kalau dia berkata bahwa dia sudah mengampuni, maka jangan membuat mereka takut kepada kita. Orang ketika dia sudah melepaskan pengampunan, dia tidak akan mengintimidasi orang itu. Kadang-kadang ada orang kalau sudah rasa bersalah ketemu yang pernah dia salahi, sudah takut saudara. Memang ada rasa takut. Tetapi kita sebagai orang yang sudah mengampuni, jangan menaruh ketakutan itu kepada dia. Yusuf bilang apa? Kemarilah. Dekatlah aku Yusuf. Mereka begitu sangat takut. Mereka begitu terkejut. Karena mereka ingat mereka pernah menjual dia. Mereka pernah melempari dia di lubang itu. Mereka pernah menyakiti Yusuf. Tetapi Yusuf berkata, kemarilah. Dekatlah kepadaku. Oh amazing. Orang yang ampuni tidak pernah memberikan ketakutan kepada orang itu. Biasanya orang bilang begini, ya sudah saya ampuni kamu. Tapi tunggu, kamu jangan macam-macam kamu. Di situ saja kamu punya. Lebih daripada itu, selesai. Saya mau beritahu orang itu sebenarnya belum mengampuni. Saudara, sepunya waktu terbatas. Yang ketiga, seorang yang mengatakan sudah mengampuni seseorang, maka kita akan berusaha menolong mereka untuk tidak merasa bersalah. Ini yang Yusuf lakukan, saudara. Kejadian 45 ayat 5. Coba tunjukkan ayat ini, Kejadian 45 ayat ke-5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah. Ya kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini gak masuk akal saudara. Ini luar biasa. Ini kok bisa saudara. Seharusnya saudara-saudaranya menjaga dia. Seharusnya saudara-saudaranya melindungi dia. Tetapi apa jadinya? Mereka melemparkan dia ke dalam sumur. Mereka melempari dia. Mereka menjual dia. Tetapi apa kata Yusuf? Oh gara-gara kamu ini. Biasa gitu saudara, enggak. Kejadian 45 ayat 5 tadi. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Janganlah kamu menyalahkan dirimu. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk itulah. Ya apa dikatakan? Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Ternyata Yusuf mengerti saudara. Dengar baik, saya tulis kata-kata ini. Yusuf kadangkala hal-hal yang pahit, yang merugikan, yang menyakitkan orang, ya yang menyakitkan yang orang perbuat kepada kita. Justru akan mengantar kita pada puncak daripada rencana Allah. Ada amin saudara. Justru hal yang jahat yang dilakukan oleh orang itu menghantar kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Wow, ini gak masuk akal saudara. Yusuf menyadari itu. Makanya saya katakan begini. Ada banyak orang melihat Yusuf dari sisi ketika dia mulai dibuang, dijual. Jatuh dengan Batseba dia difitnah. Saya sebaliknya saudara. Saya melihat Yusuf dari depan, dari akhirnya. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Why? Karena ada orang yang melupakan dia di penjara. Harusnya dia berterima kasih. Saudara, kenapa dia ada di penjara? Karena dia difitnah oleh istri Firaun. Semua peristiwa-peristiwa yang pahit bagi Yusuf menghantar Yusuf kepada rencana Allah yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus.
Mungkin Anda berkata, Pak, hari ini saya sedang mengalami masa sulit. Sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup saya. Saya mau katakan selamat datang dalam kerajaan Allah. Halo? Ada amin? Ada orang saudara yang mengalami hal itu? Saya sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup saya. Katakan kepada orang itu, selamat datang dalam kerajaan Allah. Ada amin saudara? Itulah cara Tuhan untuk membawa kita sampai kepada puncak. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, orang yang mengampuni. Alkitab katakan apa? Kejadian 45 ayat 9. Tunjukkan ayat ini. Yang dikatakan, segeralah kamu kembali kepada Bapa. Dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku akan memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Artinya orang yang mengampuni, yang pertama, dia tidak akan pernah lagi menceritakan itu kepada orang lain. Tidak ada rasa kebutuhan. Yang kedua, dia tidak membuat orang itu jadi takut. Yang ketiga, orang itu tidak akan membuat dia jadi merasa bersalah. Tetapi yang keempat, dia justru memberkati orang itu. Wah, ini gak masuk akal saudara. Kalau dia benar-benar mengampuni, justru dia berbalik. Justru dia memberkati. Harusnya untuk apa? Dia sudah menyakiti kita. Dia sudah mempermalukan kita. Dia sudah lakukan ini dan itu. Tetapi Yusuf melakukan dengan cara berbeda. Dia memberkati saudara-saudara. Saudara, ini hal yang pertama. Kalau kita punya tanda darah dalam kehidupan kita, darah Yesus, bahwa dia sudah menanggung dosa-dosa kita, seharusnya di dalam darah ada pengampunan. Dan artinya bahwa setiap manusia yang sudah menerima tanda darah itu, bahwa ada pengampunan di dalam hatinya, juga melakukan itu untuk mengampuni saudara-saudara. Ada amin saudara? Sudahkah engkau mengampuni? Kadangkala banyak orang lupa masalah ini saudara. Mereka anggap itu biasa. Bahkan ada satu hamba Tuhan ketika ada sebuah masa dia bilang apa? Balasku. Sekadangkala heran saudara. Makanya kita tidak butuh suara hamba Tuhan. Kita butuh suara Tuhan. Amin. Hamba Tuhan bisa salah saudara. Tapi luar biasa saudara. Seorang yang mengampuni itu sungguh luar biasa. Nah, yang kedua saudara, kuasa darah Yesus. 2 hal yang saya bagi hari ini. Ternyata Kolose 1:20-22, hal yang pertama, bahwa orang yang punya tanda darah Yesus, maka hidupnya selalu di dalam pengampunan daripada Tuhan. Dan dia mengampuni. Nah yang kedua, Kolose 1:20-22. Dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Terus juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan bercacat dan di hadapannya ya. Dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa darah Yesus yang kedua adalah apa? Adalah memperdamaikan kita dengan Allah. Nah, apa yang kita bisa belajar? Saya selalu membahas begini. Semua orang tahu bahwa darah Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Memperdamaikan kita dengan manusia. Memperdamaikan kita dengan diri kita sendiri. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa merusak hubungan kita dengan sesama. Dosa merusak hubungan kita dengan diri sendiri. Tetapi ketika Yesus datang, dia mencurahkan darahnya, dia mengadakan sebuah perdamaian. Semua kita tahu. Sekarang saya balik lagi, apa relevansinya bagi kita hari ini? Supaya begini, supaya ibadah ini tidak sekedar ibadah rutinitas, saudara. Ibadah ini bukannya sekedar ibadah ya kita tahu Yesus sudah mati, terima kasih. Kita kadang-kadang terlalu egois, saudara. Kita menuntut Tuhan melakukan sesuatu. Tapi kita tidak melakukan tanggung jawab. Nah, dari perdamaian inilah apa yang kita bisa ambil, saudara. Ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, darahnya dicurahkan untuk memperdamaikan kita dengan Allah.
Tentu kalau kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan sesama. Katakan amin. Nggak mungkin kita rajin ke gereja, kita benci saudara kita. Masa ada begitu saudara? Rajin ke gereja tapi musuh orang lain. Enggak saudara. Harusnya kalau kita berdamai dengan Allah, kita juga berdamai dengan sesama kita. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Saudara, Ibrani 12 ayat 14 berkata begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai. Dan memang saudara, itu menjadi kerinduan Tuhan. Kita ada di bumi ini sebagai pembawa damai. Saya sudah pernah katakan di tempat ini, siapapun orang itu, bahkan dikatakan jadi urapi sebagaimana apapun dia. Tetapi kalau berita yang dia sampaikan selalu menyakiti kita, selalu mengadu dombakan kita, dia bukan seorang pembawa damai. Paulus bilang, wah itu kata-kata Paulus, terkutuklah dia. Tapi saya tidak mau tulis itu ya. Saudara, itu keras Paulus katakan itu. Tapi dengar baik saudara. Berusaha hidup damai. Makanya saudara, coba kita analogi kita ya. Kita seringkali pergi ziarah ke kubur. Ya kemarin ada orang tanya. Ya, bisa enggak ke kubur? Ada Pak Freddy di sini, saya hormati. Maaf Pak, saya katakan begini. Selama engkau tidak berbicara dengan orang mati, selama engkau tidak terhubung dengan orang mati, ya enggak salah lah untuk membersihkan kubur. Yang salahnya manusia ketika sedang bersih kubur, Pak, saya belum dapat jodoh Pak, itu salah. Saya bilang, saudara, karena iman kita orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan, mereka sudah bersama dengan Tuhan, katakan amin. Nah, jadi jelas saudara, dari sini kita lihat, tapi apa yang kita lihat di kubur itu, di nisan itu? Rest in peace. Setiap kubur kita temukan kata itu, rest in peace. Pertanyaan saya, apakah memang dia di dalam dunia ini, dia hidup di dalam damai? Kalau orang itu benar-benar hidup di dalam damai, penuh dengan damai, pasti juga dia mati di dalam damai. Coba gak usah jauh-jauh lah saudara, di bumi ini kadang-kadang kita sulit tidur, ada tekanan, sakit hati. Saya diundang salah satu orang di Papua, kemarin saya main di Papua itu bukan karena jadwal pelayanan, tapi saya diundang oleh seorang pengusaha. Dia bayarkan tiket, saya pulang pergi. Orang ini tidak bisa tidur saudara. Bayangkan kaya, tapi gak bisa tidur. Kenapa? Menyimpan sakit hati. Saya bilang, kemarin Tuhan luar biasa, Tuhan pulihkan orang ini. Nah saudara dikasih Tuhan, ini yang saya mau katakan hari ini. Apa artinya semua kita miliki kalau hati kita tidak ada damai? Apa artinya pengorbanan Yesus dicurahkan, darahnya dicurahkan. Bertahun-tahun kita melakukan, melayani, kita memperingati. Tetapi sesungguhnya kenyataan yang Yesus lakukan tidak menjadi realita dalam hidup kita. Kita masih hidup tertekan, kita masih takut, kita masih khawatir. Kita hidup di dalam ketidakpastian dalam hidup ini. Maka saya mau katakan begini, pengorbanan yang Yesus lakukan di salib itu menjadi sia-sia. Makanya hari ini saudara, saya mau katakan, hiduplah di dalam damai. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, katakan amin. Pertanyaan saya saudara, damai yang bagaimana? Ini akhir dari khotbah saya. Damai yang bagaimana Pak? Buktinya saya ikut Tuhan susah Pak. Damai yang bagaimana? Justru saya ikut Tuhan banyak persoalan Pak. Saya ikut Tuhan, damainya seperti apa yang Yesus berikan. Buktinya sampai hari ini saya masih banyak persoalan. Saya akan tunjukkan begini. Konsep dunia tentang damai itu begini. Kalau semua baik, semuanya berjalan lancar, semuanya baik-baik saja, itulah damai. Setuju? Tapi apa yang konsep Yesus tawarkan tentang damai sejahtera? Oh, itu jauh lebih daripada itu. Saudara dengar baik, bicara damai itu bukanlah sesuatu yang mudah dibicarakan. Bicara hidup damai bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikatakan. Sayangnya era zaman sekarang ini ada banyak orang Kristen yang tidak memahami dengan seutuhnya arti kata damai sejahtera. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka mengucapkan damai, mereka ketemu orang-orang shalom, shalom, shalom. Itu sudah formalitas. Ketemu orang shalom, oh itu bahasa sorga itu. Kalau di gereja itu semua bahasa sorga.
Padahal sesungguhnya di dalam hatinya tidak ada damai. Seharusnya ketika kita melepaskan kata shalom, harusnya itu impartasi dari kehidupan kita yang penuh damai. Itu bukan formalitas, saudara. Makanya saudara, kata damai sejahtera saya temukan dalam bahasa Ibrani disebut Irene. Ada nama Irene di sini. Yang artinya apa? Tidak ada yang hilang. Kata asli dari kata damai sejahtera. Tidak ada perpecahan, sehat, kelengkapan, makmur, bahagia, dan segala keadaan yang baik. Itu bahasa Yunaninya daripada Irene. Menurut kamus bahasa Indonesia, saudara, saya cari juga. Saya temukan begini, arti damai itu tidak ada perang. Tidak ada kesusahan, aman, tentram, tenang. Keadaan tidak bermusuhan, rukun dan lain-lain. Ya, tapi dengar baik. Apa versi Tuhan tentang damai? Wow, itu saya suka sekali. Apa arti damai yang sesungguhnya? Seperti yang apa yang Yesus katakan. Yohanes 16 ayat 33. Mari kita lihat. Ini untuk menjawab, Tuhan, kenapa saya ikut Tuhan banyak masalah. Saya ikut Tuhan semakin banyak tantangan. Katanya hidup damai. Tapi juga banyak orang membenci saya. Dengar baik. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Kita baca bersama-sama semua. 1, 2, 3. Ya. Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Why? Terus. Oh, terus. Kuatkanlah hatimu apa? Aku telah mengalahkan dunia. Nanti hari Minggu saya bicara tentang lebih dari pemenang itu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, perhatikan baik-baik ayat ini. Damai sejahtera apa yang Yesus katakan? Baca Yohanes 14 ayat 27. Lebih jelas lagi kita lihat di sini. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa dunia memberikan damai dikala hati kita senang. Dunia memberikan damai dikala semua ada dalam keadaan yang baik. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Bahkan Yesus berterus terang kepada mereka bahwa mereka akan mengalami penderitaan, aniaya dan sebagainya. Yohanes 16 ayat 33 tadi. Ulangi tadi. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dalam dunia kamu telah menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ada amin, saudara? Yesus berterus terang, saudara. Yohanes 16 ayat yang pertama. Saya tunjukkan ayat-ayat ini. Yohanes 16 ayat yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Terus. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat yang kedua. Silakan. Oh, menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah mereka. Ayat yang ketiga. Jelas ini, saudara. Ternyata damai yang Yesus sampaikan kepada kita tidak seperti apa yang dunia berikan. Makanya saudara, murid-murid Yesus pada saat itu sudah menghadapi pergumulan yang berat. Sedang mengalami masalah yang berat. Bagaimana mereka bisa merasakan damai sejahtera itu. Inilah yang membedakan saudara, damai sejahtera daripada Allah. Dan damai sejahtera yang dari dunia ini. Damai yang dari dunia, kalau kamu baik, saya juga baik. Tetapi kalau orang membenci engkau dan engkau tidak membalasnya, itulah yang disebut dengan damai yang daripada Allah. Sekali lagi saya ulangi. Damai yang dari dunia, kalau kamu baik, saya baik. Tetapi kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat daripada kamu. Pernah dengar kata-kata itu? Tetapi ketika orang membenci engkau dan engkau melakukan dengan tidak membalasnya, itulah damai Allah yang sesungguhnya. Oh, itu luar biasa, saudara. Ya, ini saya mau katakan hari ini, saudara. Makanya Paulus ketika dia menulis surat ini, dia ada dalam penjara, di dalam penderitaan. Bahkan dia akan dihukum oleh
pemerintahan Roma pada saat itu. Tetapi dia berkata begini, Paulus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ketika Paulus dalam penjara, dia tetap merasakan damai. Saudara, saya mau katakan hari ini lewat ibadah kematian Tuhan. Saya nggak tahu masalah apa yang saudara alami. Tapi dengar baik. Bagaimana supaya darah Yesus itu menjadi realita dalam hidup kita. Adalah begini. Ketika orang mencaci maki kita. Ketika orang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Justru sebaliknya kita melepaskan pengampunan. Makanya saudara, lewat pengampunan datang damai sejahtera. Gak usah banyak bicara tentang korban Kristus kalau itu tidak menjadi realita dalam hidup kita. Makanya saudara, damai itu tidak dikuasai oleh kondisi dan keadaan. Damai daripada Tuhan tetap. Satu ketika saya mengalami satu hal itu bersama istri saya. Kami mengalami satu peristiwa belum lama ini. Dan memang secara manusia, saudara, saya nggak sanggup. Sampai istri saya pegang saya kuat-kuat. Nangis kuat-kuat. Saya bilang tenang. Saya juga gak tahu. Saudara. Tuhan memberikan damai itu di hati saya. Secara manusia saya sebagai suami, saya gak bisa menerima keadaan. Tetapi Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Akhirnya selesai itu berakhir dengan baik justrunya. Semua terkendali dengan baik. Tetapi waktu kami pulang di rumah, ketika saya ada di meja belajar saya, Tuhan bilang begini ke hati saya. Ada banyak orang yang melakukan perubahan di dalam gereja. Tapi dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka terlempar. Tapi dengar anakku. Ikut caraku. Apa Tuhan? Wow. Saya mengerti. Damai yang Tuhan berikan kepada saya, saudara. Itu tidak mungkin saya lakukan itu. Lihat saudara, sekalipun di tengah-tengah tekanan, sekalipun di tengah-tengah yang secara manusia tidak masuk akal. Tapi saya merasakan damai itu di dalam hati saya. Ada amin saudara. Makanya saya mau katakan hari ini, apapun yang kau alami hari ini. Tidak peduli apa kata orang. Mungkin orang memperlakukan sesuatu yang tidak adil dalam hidupmu. Tapi dengar damai sejahtera Allah itu seperti air yang tidak pernah kering. Mengalir dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saudara, oleh sebab itu hari ini, berita tentang darah Yesus seharusnya menjadi sebuah realita dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Orang sekolah minggu pun juga tahu Tuhan Yesus mati untuk mereka. Tetapi biarlah berita ini menjadi sebuah realita. Yang pertama, kalau Yesus sudah mengampuni dosa kita, seharusnya hati kita penuh dengan pengampunan. Ada amin saudara. Yang kedua, kalau Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi kita, maka saudara, untuk memperdamaikan kita dengan Dia, maka Dia memberikan kita damai sejahtera. Saudara, tidak satu pun yang bisa membeli damai ini. Saya banyak dipertemukan dengan banyak pengusaha saudara hari-hari ini. Waktu saya itu begitu sangat, bagi saya kadang-kala begitu sangat singkat saudara. Kenapa? Karena mereka kehilangan damai ini. Tapi Yesus menawarkan cara yang berbeda. Sekalipun kamu di tengah-tengah aniaya, sekalipun engkau ada dalam tekanan, aku memberikan damai yang melampaui segala akal. Ada amin saudara. Sehingga kita tidak bisa, kita tidak punya ada hati untuk membalas. Sekalipun orang melakukan itu, tidak ada rasa untuk melakukan jahat kepada orang itu. Justru kita semakin mengasihi orang itu. Ada amin saudara. Justru kita semakin sayang kepada orang itu. Karena damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Pastikan siang hari ini Bapak Saudara, lewat ibadah kematian, memperingati hari kematian Tuhan, pastikan kehidupan kita mengalami tanda daripada darah ini. Tuhan, pulihkan hidup saya. Saya undang para pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Ya.
Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, amin, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Bapa di sorga, berkati roti dan anggur ini, melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tidak mau ini menjadi sia-sia dalam hidup kami. Ketika kami makan roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Kuduskan para pelayan yang membawa berjalan maupun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah. Amin. Yang kau pikirkan tentangku, tak
Bertahun-tahun kami merayakan kematian. Tetapi biarlah hari ini Tuhan, kami mengambil sebuah sikap untuk menentukan masa depan kami. Kami mau meresponi firman-Mu ya Tuhan, sebelum kami menerima tubuh dan darah Yesus. Biarlah Tuhan, kuasa darah Yesus itu menjadi realita dalam hidup kami. Membebaskan kami, memulihkan kami. Sehingga kami menerima tubuh dan darah-Mu bukan dengan dalam keadaan yang tidak layak Tuhan. Karena hati kami penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Tetapi hari ini firman-Mu datang kepada kami. Lewat darah Yesus pengampunan dicurahkan bagi kita, diberikan kepada kita. Hari ini pastikan sebelum kau menerima tubuh dan darah Yesus. Ketika ada orang-orang yang tetap ada di dalam hatimu yang pernah menyakiti engkau, Tuhan katakan lepaskan pengampunan. Mungkin itu menyakitkan hatimu. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, kamu tidak tahu apa yang saya alami. Tapi dengar baik, tidak ada darah yang lain yang bisa membayar dosa itu selain darah Yesus. Jika engkau mau datang kepada Tuhan, maka Dia sanggup menyucikan engkau. Dia sanggup menguduskan engkau. Asalkan engkau mau mengampuni, kata Tuhan. Lepaskan pengampunan, kata Tuhan. Saya memberikan waktu dalam berapa menit sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kalau ada orang-orang yang pernah menyakiti engkau, yang pernah mengecewakan engkau, yang pernah membuat engkau terluka, lepaskan pengampunan. Sehingga darah Yesus tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita. Ketika kita melepaskan pengampunan, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Bapa di sorga, hari ini biarlah pengampunan-Mu menjadi realita dalam hidup kami. Hari ini kami melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menemukan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami hidup di dalam damai sejahtera. Dan kami membawa berita damai sejahtera itu. Dengarkan baik firman Tuhan, angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam darah Yesus ada pengampunan. Bahwa di dalam darah Yesus Dia membebaskan kita. Bahwa di dalam darah Yesus ada damai sejahtera. Mari kita makan, sebut dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya tubuh dan darah-Mu menjadi satu dalam hidup kami. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan. Hari ini kami percaya lewat kuasa darah Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami. Mari angkat cawan yang lebih tinggi dari kepala kita. Oh haleluya Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya.
Mari naikkan syukur kepada Tuhan, katakan terima kasih. Kami percaya hari ini mengenai peristiwa yang tidak pernah kami lupakan. Tidak akan pernah kami lupakan. Hari ini kami dijadikan baru, kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Oh rabalabalaba syikiradabalaba. Terima kasih Tuhan. Oh kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Bersama umat-Mu kami datang menaikkan syukur. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik. Engkau tidak hanya memberikan kami pengampunan, tetapi Engkau memampukan kami untuk mengampuni saudara-saudara kami. Engkau berikan kami kemampuan untuk mengasihi. Engkau berikan kami kemampuan untuk hidup di dalam damai sejahtera, sekalipun dalam keadaan apapun yang kami alami. Kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur, sungguh baik Engkau. Pengorbanan-Mu tidak ternilai Tuhan. Sungguh Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kami dibebaskan. Kami dipulihkan Tuhan. Hari ini kami percaya kami mengalami realitas surga. Realitas surga terjadi di bumi ini. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan kami percaya pengampunan Tuhan hari ini sungguh nyata bagi kami Tuhan. Apapun persoalan kami, apapun masalah kami, bahkan mungkin dari setiap kami yang baru pertama kali hadir, mungkin baru pertama kali ada di tempat ini, dan mungkin berkata, Tuhan aku tidak layak di hadapan Engkau. Saya mau katakan, oleh darah Yesus maka Engkau dilayakkan oleh Tuhan. Oleh darah Yesus maka Engkau diampuni, kata Tuhan. Hari ini ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Hari ini ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menyertai engkau. Akan terus membawa engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Bapa mau berdoa buat umatmu gereja Petang di Palu ini. Kami percaya biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Sehingga kami benar-benar merdeka karena kebenaran-Mu. Kami tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan. Tetapi kami percaya ketika firman-Mu ada dalam kami. Ketika darah Yesus ada dalam hidup kami. Maka hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat Bapak Gembala beserta ibu bahkan keluarga. Terus Engkau memberkati keluarga ini. Kami percaya gereja Petra Palu akan mengalami terobosan yang lebih lagi. Kami percaya penuaian jiwa-jiwa akan terjadi di tempat ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dialaminya Tuhan. Membawa mereka mengalami terobosan lebih lagi bersama dengan Tuhan. Membawa mereka terbang tinggi bagaikan Raja Wali Tuhan. Diberkatilah keluarga hamba-Mu. Diberkatilah seluruh jemaat Petra. Mari angkat kedua tanganmu saat ini sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat anugerah. Cinta kasih persekutuan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah keluarga kita. Diberkatilah anak cucu kita. Diberkati sekolah kuliah pekerjaan kita. Diberkati gereja Petra Palu. Diberkati kota Palu. Diberkati Indonesia. Dan akhirnya Tuhan. Pergilah kata Tuhan dan jadilah berkat. Pergilah kata Tuhan dan bawalah berita damai sejahtera ini. Menjadi diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.